Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa subhanallah la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi yang tema pada kesempatan hari ini adalah tentang sholat dan manajemen waktu yang terkait dengan sholat bagi kita umat Islam, ya. Jadi manajemen waktu bagi seorang muslim yang patokannya adalah ibadah sholat mereka. Sebagai keterangan titik awal pembahasan ini, kita lihat surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 103. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka apabila kalian telah melaksanakan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka tetaplah terus mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan kalian berbaring. Fa idat ma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kalian telah kembali tenang, maka dirikanlah kembali salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu waktu yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita orang-orang mukmin. Jadi salat bagi orang mukmin adalah waktu-waktu yang sudah tertentu yang Allah tentukan untuk kita semua. Secara sekilas sebetulnya ayat ini terkait dengan salat secara berjamaah ketika dalam keadaan perang, yang di sini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun salat tetap harus ditegakkan, termasuk dalam keadaan perang, ya. Nah, yang kita ambil dalam ayat ini adalah bahagian akhir dari kalimat itu yang berbunyi, sesungguhnya salat adalah waktu yang ditentukan bagi kita orang-orang mukmin. Para jemaah sekalian, mungkin tidak jarang di antara kita yang merenung mengapa Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Mengapa ibadah sholat itu tidak sekaligus saja satu hari itu dalam satu waktu. Kalaupun mau 5 waktu, 5 waktunya sekaligus, pagi-pagi aja ini. Di sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur langsung, asar, maghrib, isya, selesai, udah kita nggak ada sholat lagi. Mengapa tidak begitu? Mengapa tidak kita sholat ini kalau jadi setiap hari kita bisa rapel seperti orang kerja, ambil cuti bisa ngambil rapel gitu. 1 bulan dia sholat itu dihitung berapa kali dalam sehari, 5 kali 30, sebulan 100 berapa? 150 kali sholat. Ya, kalau dia pengen bebas sholat sepanjang hari, dia cukup sholat 2 hari
150 kali, setelah itu dia tidak sholat. Dan mengapa sholat itu 5 waktu? Kenapa tidak hanya 3? Kenapa tidak hanya 1 dalam sehari? Jarang di antara kita sedikit berpikir, merenungkan mengapa itu tadi. Padahal kewajiban yang Allah berikan kepada kita ini itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang sangat positif, yang sangat baik, penuh hikmah. Tidak sembarang Allah memberikan syariat begitu saja, 5 waktu tanpa makna. Kita ketahui dalam ayat Al-Quran disebutkan, aqimis salata lidulukis syamsi, dirikanlah salat sejak matahari tergelincir, yaitu waktu siang, zuhur, ila ghasaqil lail, sampai ketika matahari itu betul-betul tidak ada kelihatan, sampai bayangannya sekecil apapun, warna merahnya, warna kuningnya, itulah malam, waktu isya maksudnya. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Pun penyebutannya seperti 3, tapi jangan salah paham, itu kalimatnya ila. Jadi disuruh dirikan salat lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, bukan lidulukis syamsi wa ghasaqil lail, bukan. Bukan salat di waktu matahari tergelincir dan salat di waktu malam. Jadi bukan zuhur dan isya saja, tapi dari zuhur sampai isya. Lalu kemudian kita ketahui akhirnya salat itu dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Pernahkah kita berpikir bagaimana cara menentukan waktu-waktu itu? Mengapa waktu itu diatur sedemikian rupa? Bahwa ternyata dengan waktu yang diatur sedemikian rupa itu membuat seluruh waktu yang ada pada perjalanan umat manusia dimanapun mereka berada, semuanya penuh dengan zikir kepada Allah. Di tempat ini kita azan subuh tadi jam 4.34 apa 4.33 sekarang ya. 4 berapa tadi? 35. Hah? 35. Oh iya, sekitar itulah gitu. 34, 36, ntar kita berdebat lagi. Sekitar itu. Di saat ini kita sedang selesai sholat, di belahan bumi sana ada yang baru memulai adzan sholat. Di sebelah sana lagi, kalau kita lari ke arah timur, itu malah mungkin sudah syuruk. Mereka sudah mulai beraktivitas kegiatan. Tapi di sebelah baratnya lagi ke sana sampai ke Arab, mereka masih waktunya tidur nyenyak, belum datang lagi jauh subuh. Di sebelah sananya lagi kita sedang sholat subuh, mereka sedang sholat zuhur. Begitulah waktu kalau kita renungkan sedikit. Jadi ini bukan sembarang waktu, bukan sembarang menentukan waktu gitu dalam ibadah sholat ini. Ini yang membuat ini syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Jadi tahu betul bagaimana hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang apa yang dia lakukan nanti itu berimplikasi ya, berpengaruh positif kuat pada langkah-langkah kehidupannya selanjutnya. Ini yang penting. Satu hari itu 24 jam. Kalau kita hitung sepekan kali 7, 168 jam. Kalau dihitung 4 kalinya 168, 672 jam 1 bulan. Atau kalau udah kali 30
24 kali 30, 720 jam dalam sebulan. Itulah waktu yang kita punya dalam sebulan, dalam sepekan, dalam sehari. 24 jam itu cukup panjang, tapi juga cukup pendek bagi orang tertentu. Karena kesibukannya yang luar biasa, maka waktu itu terasa sangat kurang. Nah, dalam satu ayat yang lain itu ada kalimat hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Ada kalimat itu di dalam, sebentar, ayatnya hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Surat Al-Baqarah ayat 238. Di situ Allah berfirman, hafizu 'ala sholawat, jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Jadi sholawat itu salat semua. Jangan sampai kita tidak memikirkannya, kita mengabaikannya, kita enggak memperdulikannya, sehingga waktu sholat zuhur lewat begitu saja karena kita sibuk ngobrol, sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, lewat begitu saja. Asar pun lewat begitu saja. Tiba-tiba sudah maghrib, belum sholat asar. Tiba-tiba sudah isya, belum sholat maghrib, dan seterusnya. Disuruh di sini dijaga. Perintahnya jaga, perintahnya kita, penjagaan ini ada sampai derajat orang itu ribat. Ribat itu kayak orang jaga kondisi perang, menjaga pasukan musuh yang mungkin akan datang tiba-tiba, maka dia mengawasinya dengan kuat, mengawasinya dengan tajam. Jangan sampai musuh datang mereka tidak siap. Itu ada orang yang menjaga waktu sholat sampai seperti ribat, ya. Hidupnya itu menunggu waktu sholat. Ada orang yang sudah sampai titik itu. Jadi hidupnya menunggu waktu sholat. Waktu yang di luar sholat itu adalah waktu sampingan, mengisi kegiatan. Nah, itu gitu istilahnya. Jadi kalau dia tadi sholat subuh, maka di timer jamnya dia sudah setting sholat zuhur. Tertulis misalnya sholat zuhur tinggal 6 jam 40 menit misalnya. Dia perhatikan itu 6 jam 40 menit, apa yang saya harus lakukan. Nanti begitu sudah tinggal 4 jam, tinggal 3 jam, tinggal 2 jam, yang dia pikirkan adalah sholat zuhur. Maka ketika dia akan melakukan sesuatu, dia berpikir, cukup nggak tinggal 2 jam lagi, ini mau sholat zuhur. Oh nggak cukup, berarti dia tinggalkan itu, dia lakukan perbuatan yang lain, lalu dia supaya sampai sholat zuhur tidak sampai kelewatan waktunya, dijaga. Ada orang yang sampai begitu, Pak. Itu namanya orang ribat. Ribaut, pakai to hurufnya. Setelah zuhur selesai, dia berpikir tentang asar. Asar jam 3 lewat 11 menit misalnya. Waktu zuhur selesai dia jam 12:04. Oh bisa tidur sebentar, qailulah, ngantuk bener ini. Sejam saya tidur, masih bisa bangun 1/4 atau 1/2 misalnya. Masih ada waktu, itu bisa bangun, berarti saya bisa tidur. Kemudian dia tahu karena 3:11 sisa waktunya untuk apa lagi? Oh bisa untuk baca Quran, oh bisa untuk meneruskan pekerjaan, meneruskan bacaan, meneruskan aktivitas lain. Jadi asar itu ditunggunya gitu. Setelah selesai sholat asar, maghrib itu ditunggunya. Setelah sholat maghrib, isya ditunggunya. Dan setelah sholat isya, subuh pun ditunggunya. Berpikirnya begini, saya besok mau bangun, tapi saya harus melakukan sesuatu. Saya harus istirahat, paling tidak 6 jam, paling tidak 5 jam. Kalau saya istirahat 6 jam, saya harus tidur jam 9 supaya bangun jam 3 misalnya. Saya bisa memulai pagi jam 3 dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dan kemudian siap-siap untuk sholat subuh berjamaah, dan seterusnya. Jadi waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang luar biasa, pemilihan waktunya, penentuan waktunya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan ilmu alam ini, fenomena alam, ini juga ada hubungan. Kenapa sholat subuh begitu pas fajar itu berganti silih antara malam dan siang?
itu di saat itu sholat subuh itu ada. Kalau karena saya bukan ahlinya, saya nggak paham dengan baik, itu ada hitungannya itu. Kenapa jam sekian itu? Itu ada elemen-elemen di luar kita manusia ini yang dari sisi udara yang masuk, dari sisi elektron-elektron magnetik yang masuk, yang di luar kita, termasuk yang metafisik yang kita nggak lihat, kita nggak rasa, kita nggak raba, itu juga ada bergerak kehidupan di alam lain itu. Itu makanya orang yang ngerti itu bisa ngatur itu, kayak orang bisa sulap jadinya. Padahal dia cuma ngatur itu sebetulnya, tahu waktu, ya. Nah, kemudian zuhur juga begitu. Kenapa pas matahari di atas kepala kita melakukan sholat? Nah, itu juga ada manfaatnya. Secara nggak langsung itu kan membuat manusia jangan berada di tengah matahari bolong, yang katakan orang bilang matahari bolong, yang panasnya sangat terik, itu jam sekian itu. Jangan ada di situ. Kita ada di masjid dulu, kita ada di rumah untuk sholat misalnya. Kenapa waktu asar, waktu maghrib dan seterusnya? Jadi para jemaah sekalian, waktu-waktu sholat yang ditentukan ini luar biasa, ya. Bukan sekedar penentuan waktu, tapi pemilihan waktunya yang juga sangat istimewa. Dan terkait dengan waktu ini, kita sama-sama tahu istilah di ayat ini, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta, tadi yang surat Al-Baqarah, jagalah oleh kalian sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholat yang di tengah. Sholat di tengah ini ditafsirkan oleh para ulama sholat asar, tapi sebagian juga ada menafsirkan sholat subuh. Yang jelas, baik sholat asar maupun sholat subuh itu adalah waktunya malaikat berganti giliran, shift time-nya malaikat. Jadi malaikat yang memulai waktu kerjanya dari subuh ini, dia akan berganti waktu asar dengan malaikat yang bertugas dari asar sampai subuh. Begitu seterusnya. Jadi yang dari subuh sampai asar, yang dari asar sampai subuh. Jadi malaikat itu dibagi dua waktu. Dan malaikat itu, ya, makanya kita kenapa disuruh jaga betul sholat subuh dan sholat asar ini, itu karena saat itu pergantian malaikat yang bergantian tadi itu melaporkan ke langit, melaporkan kepada Allah maksudnya. Jadi kalau kita dilaporkan, bagaimana engkau dapati keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan dia? Kalau jawaban malaikat, aku tinggalkan hambamu ketika mereka hendak sholat subuh. Aku tinggalkan mereka sedang sholat subuh, kata malaikat itu. Itu maka laporannya itu jadi cakep itu di situ tuh. Walaupun tengah-tengahnya mungkin ada kesalahan, ada dosa, ada kecil-kecil kita berbuat maksiat, dilaporkan lagi sholat, kan jadinya positif itu. Begitu asar juga begitu. Bagaimana engkau tinggalkan hambaku ketika engkau tinggalkan di waktu asar? Aku tinggalkan hambamu sedang sholat. Bayangkan kalau jawabannya yang subuh itu, aku tinggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan tidur ngorok. Jawabannya misalnya gitu. Itu diterima oleh Allah kan jadinya negatif. Kenapa? Kok hambaku tidur? Padahal tadi jam 2, jam 3 dia sholat malam. Cuma habis sholat malam tidur lagi, subuhnya kelewatan. Itu ya kan yang nggak baik jadinya, nggak betul juga. Nah itulah yang akhirnya laporannya jadi kurang baik. Ya. Asarnya juga begitu. Kalau laporannya aku tinggalkan mereka lagi kongko-kongko, lagi ngopi di warung kopi, lagi ini, lagi terus sibuk bekerja, sibuk meeting, itu laporannya juga jadinya negatif. Nah, jadi kalau kita hadir di waktu zuhur, di waktu maghrib, di waktu subuh dan di waktu asar, ini khususnya dua ini, itu laporannya jadi positif. Jadi dari 5 waktu sholat yang paling bisa kita jaga itu harus utama. Itu 2 sholat ini jangan tidak pada waktunya. Memang ada hadis Sahih Bukhari, itu Sahih Muslim juga ada, itu Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, apakah amal yang paling Allah cintai, apakah amal yang paling Allah sukai? Disebutkan oleh Nabi waktu itu, as-salatu ala waqtiha, yang pertama,
Sholat pada waktunya. Penafsiran ulama itu memang ada beda pendapat. Yang satu berpendapat sholat tepat pada waktu awalnya. Ada yang berpendapat sholat pada waktunya. Barangkali pendapat yang kedua, kalau dianggap sholat pada waktu-waktunya, misalnya sholat zuhur boleh jam 2, boleh jam 3 karena masih zuhur, saya kira tidak mungkin dia di nomor 1. Karena nomor 2-nya adalah ketika ditanya tsumma ai, kemudian apalagi amal yang Allah cintai itu? Nabi jawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Masa sholat jam 2, jam 3 lebih tinggi nilainya dari berbakti pada orang tua? Kan kayaknya kurang masuk akal. Apalagi yang ketiga, ketika ditanya Nabi jawab tsumma ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi jawab al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kira-kira pantas nggak kalau orang sholat zuhur jam 1, jam 2, jam 3, sholat subuh udah waktu duha misalnya lagi ya, udah waktu duha dia sholat subuh jam 6, jam 7 sholat subuhnya misalnya, kira-kira pantas nggak dia jadi nomor 1 dibanding amalnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dibanding lagi amalnya dia jihad di jalan Allah? Pantas nggak Pak kira-kira? Kayaknya nggak pantas kan gitu. Kalau itu adalah sholat pada waktunya di awal yang dimaksud, kayak kita tadi sholat subuh berjamaah, mungkin itu yang lebih utama dari berbakti kepada kedua orang tua, dari bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat pada waktunya itu adalah amalan yang luar biasa. Nah, kita kembali, kenapa kita harus berpikir manajemen waktu, mengatur waktu dalam kehidupan ini yang punya 24 jam itu dijadikan basicnya adalah sholat 5 waktu. Itu karena di zaman dahulu sebelum ditemukan pengetahuan yang modern tentang waktu-waktu ini sehingga bisa mengenal waktu, ada jam dengan mudah dimiliki oleh orang. Dulu yang ada jam itu cuma jam dinding atau jam besar saja, nggak ada jam umum, nggak semua orang bisa punya. Sekarang sudah semua punya, ada di tangan, bahkan ada di HP, ada di mana, semuanya sudah ada. Bayangkan ketika belum ada penentuan waktu semacam itu, orang belum punya alat. Waktunya mungkin sudah ada, tapi alatnya belum ada yang bisa kita tahu waktu itu. Maka penentuan waktu sholat 5 waktu ini adalah penentuan waktu yang sangat menolong, sangat menuntun manusia untuk beraktivitas. Jadi dia dengan patokan subuh berarti saya harus bangun, dan setelah subuh saya harus buka warung, saya harus bersiap-siap ya untuk berkesibukan berikutnya, entah yang karyawan untuk ke kantor, untuk yang berdagang, untuk yang berbisnis dan semacamnya. Subuh, setelah itu saya beraktivitas. Dan zuhur ketika sedang sibuk-sibuknya dalam beraktivitas, kita diajak mengingat Allah kembali. Karena prinsip dalam beraktivitas itu adalah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Itu prinsipnya. Apabila kalian telah selesai sholat, kalian silahkan bertebaran, silahkan sibuk dengan urusan masing-masing, baik yang berbisnis, yang berdagang, yang bekerja, lain-lain, silahkan. Tapi sesudah sholat. Nah, berarti nilai-nilai sholat itu diharapkan punya pengaruh bagi aktivitas seseorang di luar sholatnya. Jadi pengaruh nilai kita dapat dalam sholat subuh, diharapkan pagi-pagi itu kita nggak gampang maksiat, nggak gampang berdusta, nggak gampang berpikir yang negatif. Begitu pula pada waktu zuhur, begitu selesai sholat zuhur, sudah ingat Allah kembali, nggak mudah kita juga berbuat maksiat. Mau tanda tangan proyek, yang proyek itu banyak merugikan rakyat misalnya, itu nggak mudah. Kemudian asar juga begitu, ketika mungkin energi kita sudah mulai menurun, ya, yang biasa mengganggu konsentrasi kita dalam berpikir, ya, kita kembali ingat kepada Allah sehingga akhirnya walaupun fisiknya lemah tapi jiwanya masih bersemangat. Akhirnya juga dia tidak mau tanda tangan proyek yang membuat rakyat banyak merugi atau hal-hal yang mengandung maksiat banyak.
Maghrib juga begitu, entah dalam perjalanan dia pulang, entah sudah tiba di rumah, ya, dia memulainya dengan ingat kepada Allah, karena itu adalah waktu malam tiba, waktu berganti, yang saatnya dia harus tahu ini bukan waktu siang. Dia paham itu, sehingga aktivitasnya dia sesuaikan dengan waktu malam. Begitu juga Isya, dia mulai berpikir Isya adalah awal malam yang gelap. Ini awal malam yang gelap itu adalah Isya. Kalau awal malam adalah Maghrib. Jadi kalau sudah Isya, sudah nggak bisa beraktivitas. Jadi di zaman dulu ketika lampu belum banyak, ya nggak kayak sekarang terang di mana-mana. Itu dulu malam hari itu yang lampu harus pakai petromak, kalau pakai lilin, pakai apa begitu. Itu begitu Isya itu gelap peteng, orang bilang itu gelap betul. Kalau nggak ada lampunya, kalau nggak ada penerang itu. Maka dari itu setelah waktu Isya berhenti aktivitas. Nah, coba kita lihat malam dan siang itu punya nilai yang berbeda, ya. Di surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 71, 72, ya boleh dibaca sampai 73. Kita lihat. Perhatikan baik-baik surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 71 sampai dengan 73. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada kita umatnya ini, "Ara'aitum," bagaimana pendapat kalian, "in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah," malam itu berlangsung terus menerus sampai hari kiamat, nggak ada siangnya. Seandainya Allah jadikan kita ini malam terus, "man ilahun ghairullah ya'tikum bidya," siapakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan siang hari itu? Kalau Allah jadikan malam ini terus menerus, afala tasma'un, maka apakah kalian tidak mendengar? Maksudnya, apakah kalian tidak berpikir dengan pendengaran kalian? Ayat berikutnya, ayat 72-nya, "Qul ara'aitum," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apa pendapat kalian semua, "in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah," jika seandainya Allah menjadikan siang hari itu berlangsung selama-lamanya sampai hari kiamat, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam? "Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih," siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam, yang malam itu tempat kalian istirahat. Sudah dikasih tahu ini, malam itu tempat istirahat, taskununa fih. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat? Maksudnya, apakah kalian tidak berpikir melalui penglihatan kalian? Jadi kalau waktu menyebut seandainya malam Allah jadikan terus menerus, siapa yang menjadikan siang? Bunyinya ayat itu adalah afala tasma'un, ya. Kalau Allah jadikan malam terus menerus nggak ada siangnya, itu menunjukkan malam hari indera kita yang paling kuat harus bisa difungsikan itu adalah pendengaran, bukan penglihatan. Jangan membaca di malam hari, bisa sakit. Bacanya di siang hari lagi terang. Jangan bekerja apapun yang terkait dengan mata di malam hari. Karena di situ ayatnya berpikir, apakah kalian tidak berpikir dengan pendengaran? Sementara begitu cerita tentang siang, bagaimana kalau Allah jadikan siang terus menerus sepanjang hari sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah bisa mendatangkan malam? Bunyi ayatnya berikutnya adalah afala tubsirun, ya. Apakah kalian tidak berpikir dengan melihat? Jadi kalau siang hari kita banyak melihat, bukan banyak mendengar. Karena kalau mendengar di siang hari itu semuanya bersuara, semuanya ribut, ya. Makanya udah kita diam aja. Itulah makanya kenapa sholat zuhur, asar suaranya pelan. Kenapa? Karena yang lebih dominan kita gunakan sebagai indera kita untuk berpikir adalah mata.
bukan kuping. Orang banyak ngomong, kita ngomong juga, ribut sudah. Udah, biarin aja. Kita senyap aja. Nah, ketika orang senyap, nggak ada berbicara karena gelap, semuanya diem gitu, baru kita bersuara. Itulah sholat malam itu, maghrib, isya, subuh itu begitu. Jadi sebetulnya ada kaitan ini semua. Jadi di sini Allah katakan, bayangkan kalau siang terus menerus atau malam terus menerus. Dan ada kalimat-kalimat tambahannya di situ. Kalau seandainya siang terus menerus, siapa yang mendatangkan malam supaya kalian beristirahat? Jadi artinya malam itu Allah ciptakan secara nggak langsung buat kita adalah tempat istirahat. Nah, makanya di ayat 73 dijelaskan lebih lanjut, wa min rahmatihi, dan karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah jadikan malam dan siang silih berganti, litaskunu fihi, ya, yang satu untuk kalian bisa tenang istirahat yaitu malam hari, ya, walitabtahu min fadlih, dan yang satu yaitu siang untuk kalian mencari karunia Allah. Mencari itu kan harus melihat. Kalau mencari itu nggak melihat, bukan mencari namanya, kan gitu. Kayaknya ada orang cari itu di situ ada, dia bilang nggak ada, cari pakai mata, kan begitu sering. Carinya pakai nggak cari pakai mata. Kalau cari pakai mata baru dapat. Kalau carinya nggak pakai mata nggak ketemu itu barang yang hilang. Nah, itu begitu. Jadi di situ dikatakan walitabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun, dan itu semua agar kalian bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kita kaum muslimin bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ibadah salat ini sebagai patokan waktu untuk kita menghitung waktu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi adalah kita akan merugi, sebagaimana dalam surat Al-Asr disebutkan begitu. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, manusia semuanya rugi. Manusia semuanya hidupnya menuju kehancuran, menuju kebinasaan, menuju ketidakmanfaatan. Itu boleh diartikan begitu. Hidupnya enggak ada guna, enggak ada manfaat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beraktivitas, aktivitas yang baik, aktivitas yang soleh, yang Allah ridhoi. Maka mereka itulah yang terkecuali dari orang-orang yang merugi ketika menggunakan waktunya. Jadi para jemaah sekalian, kita sudah punya informasi luar biasa dalam syariat ini tentang bagaimana mengatur waktu, ya. Jadi aturlah oleh kita waktu sedemikian rupa, dari mulai sholat subuh menjelang nanti zuhur, asar maghrib, dan semuanya apa yang cocok, aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita yang mengontrol semuanya itu, ya, lain hal kalau kita adalah staf atau karyawan, mau nggak mau ada sebagian waktu kita yang dikontrol, ya. Tapi itu pun juga bukan tanpa istilahnya tanpa kompensasi, ya. Kita punya waktu yang diatur, tapi kita juga punya gaji, kita punya imbalan. Nah, berarti kita yang menyesuaikan, ya. Maka aktivitasnya dari sholat subuh menjelang berangkat ke kantor adalah aktivitas yang membuat kita bisa siap untuk berangkat jam 8. Begitu pula nanti sampai waktu zuhur. Dan alhamdulillah di tanah air ini masih diatur sedemikian rupa, waktu istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Rata-rata kan begitu di kantor. Sehingga cukup waktu untuk sholat zuhur untuk kita lakukan. Makanya sholat Jumat biasanya kalau di kantor-kantor atau di masjid dekat kantor, itu kalau waktu zuhur jam 11.34, itu jam 11.40 masih sepi masjidnya itu. Jam 12 baru pada datang, karena waktu mereka keluar dari kantor itu jam 12. Makanya sebagian masjid kalau dekat kantor itu membuat sholat Jumatnya pas jam 12. Itu kalau zuhurnya sebelum jam 12, atau jam 12 lebih sesuai dengan waktunya kalau jam 12 lewat. Jadi para jemaah sekalian, ini catatan saya sekedar buat diingat saja barangkali. Ini ada dari manajemen waktu yang basicnya adalah sholat 5 waktu ini, ya. Rasulullah dalam kesehariannya ini yang beliau lakukan. Pertama, beliau menjadikan sholat 5 waktu sebagai pola disiplin dalam keseharian beliau. Jadi secara nggak langsung sebetulnya kita sholat 5 waktu ini belajar disiplin.
Ya, kita belajar tepat waktu. Boleh nggak azan subuh tadi jam 4.35 katakanlah, dari bilang 34, dari 36, setengahnya aja deh, 35 misalnya. Ada yang azan jam 4.30, ada yang azan jam 4.40, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Azan subuh jam 4.35, azannya jam 4.30, ada yang azan jam 4.35. Jawabannya tidak boleh, karena itu waktu sholat dan dikumandangkan azan itu. Makanya kita kalau ada kegiatan di masjid misalnya lewat waktu zuhur, itu jangan azan lagi. Waktu zuhur jam 12 misalnya, jangan azan lagi, kita udah habis ngobrol-ngobrol kegiatan misalnya jam 12:10 baru selesai. Itu jangan 12:10 kemudian baru azan zuhur. Kalau acara itu di masjid, azan zuhurnya silahkan ada yang azan, tapi jangan pakai suara lagi, jangan pakai mic lagi. Kalau 12:10 orang bingung, ini azan apa ini 12:10 kan gitu. Kalau masjid mesti azan pada waktunya. Sholat boleh tidak pada waktunya. Sholat boleh tidak pada waktu tepatnya. Azan jam 12, kita boleh sholat pilih. Disepakati di sini 10 menit dari azan, 15 menit dari azan, termasuk azannya 15 menit kemudian baru iqamah sholat misalnya. Itu baik untuk memudahkan kita sholat berjamaah, jadi tahu, oh di masjid ini 10 menit dari waktu mulai azan. Atau ada yang nulis seperti di tempat saya dulu, kalau di Pakistan itu digenapkan, tapi ditulis waktunya, misalnya azan jam 12:05 ditetapkan 12:20 sholat zuhurnya, digenapkan, ditulis 12:30 sholat zuhurnya misalnya. Azan subuh jam 4.35 tadi, maka ditetapkan jam 5 sholat subuh, jam 5 kurang seperempat sholat subuh. Ditetapkan waktunya, bukan ditetapkan waktu sholatnya ditulis, bukan ditulis menitnya. Ada yang tulis menitnya, itu dua hal yang boleh-boleh saja. Yang penting kita bisa sholat berjamaah. Tapi yang terpenting adalah kita jadi perhatian sama waktu. Makanya orang muslim yang baik, yang belajar dari pelajaran sholat, itu nggak pernah ingkar janji Pak. Ingkar waktu itu nggak pernah. Tapi siapa yang paling molor waktu? Rapat jam 4, jam 4.30 baru pada mulai datang. Akhirnya jam 5 baru mulai rapat gitu. Kumpul jam 4, baru mulai datang jam 4.10, jam 4.30. Akhirnya jam 5 baru kumpul semua, kan begitu. Ya. Kita baru betul-betul jaga waktu dengan pas hanya pada waktu buka puasa aja itu. Buka puasa ditunggu, itu waktu sholat itu. Waktu buka puasa jam 6 kurang seperempat, itu ditunggu benar itu. Nggak ada orang yang terlambat itu. Tapi kalau rapat, kalau apa, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan apapun terlambat semuanya. Termasuk kegiatan kantor terlambat semuanya. Siapa yang melakukan itu? Kita, umat Islam. Padahal kita belajar dari sholat 5 waktu tidak boleh lewat pada waktunya untuk memandang azan itu. Dan sholatnya pada waktu yang tidak berjauhan dengan itu, 10 menit, 15 menit sholat berjamaah. Berarti kita yang disuruh menghargai waktu, itu sebetulnya pertama. Tapi yang pakai waktu itu justru orang barat sana. Kita kalau janji sama orang barat itu on time mereka. Kalau kita waktunya entar. Makanya ada istilah jam karet, ya. Makin kesini karetnya karet ini lagi, karet yang lebih panjang lagi itu. Bukan karet biasa itu. Jadi kebiasaan Nabi tepat waktu. Jadi kita kadang-kadang ada dalam sebuah keadaan kita yang punya nilai kedisiplinan waktu karena biasa sholat 5 waktu, tapi orang lain yang belajar tentang praktek hasil nilai waktu, meskipun mereka tidak belajar sholat, mereka nggak sholat, tapi mereka bisa menghargai waktu. Yang kedua, Rasulullah biasa menerapkan setiap waktu yang berlalu itu dengan berpikir investasi. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang bernilai investasi. Kalau orang lain bilang time is money, waktu itu adalah uang, Nabi sudah dari dulu berpikir waktu yang kita habiskan ini harus punya nilai. Nilai apa? Nilai di akhirat nanti. Apa yang kita peroleh di akhirat kalau kita cuma tidur ngorok misalnya? Apa yang kita peroleh di akhirat kalau kita cuma bermalas-malasan?
Apa yang kita peroleh nanti di akhirat kalau kita tidak beraktivitas yang baik? Nah, di situ berpikirnya. Jadi orang muslim berpikir, ini aktivitas sekian jam ini, kalau katakanlah 10 menit, 15 menit minum di warung kopi sebentar, oke lah. Tapi kalau sampai sejam, 2 jam duduk di warung kopi, yang kedua. Yang ketiga, terus produktif dan jangan biarkan waktu terbuang percuma. Dalilnya fa idza faraghta fansab. Ya, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian telah selesai satu pekerjaan, maka segeralah memulai pekerjaan baru lagi. Itu begitu. Faraghta itu dalam bahasa Arab, ini misalnya gelas ada isinya air. Bismillah, sampai saya izin minta minum. Ini pengertian farokta. Seandainya saya minum sampai habis, itu namanya farokta. Fansop, tuang lagi air itu. Faidah farokta, fansop. Kalau air ini habis, tuang lagi. Itu begitu maksudnya. Itu pengertian farokta. Bukan air itu dalam bahasa Arab ini namanya farig. Farig itu tidak sama dengan sifar, kosong. Kalau kosong, awalnya gelas itu nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, lalu baru diisi. Itu pengertian sifar atau pengertian kosong, ya, yang artinya tidak ada. Nah, kalau ini bunyi ayatnya fa idza faraghta, apabila kalian telah selesai melakukan satu pekerjaan. Jadi asalnya melakukan sesuatu, selesai itu lakukan sesuatu lagi. Itu pengertiannya. Itu pengertian fa idza faraghta. Jadi luar biasa itu kalimat di dalam ayat itu. Kalau kita dalami kata demi kata, akhirnya kita lebih paham maksudnya ke sana. Bukan sekedar kalau ada kosong waktu isi, bukan. Tapi kalau kalian telah selesai dan waktunya kosong, baru isi lagi. Yang keempat, yang singkat-singkat aja ya saya sampaikan, selalu gunakan, boleh kita momentum, aji mumpung, itu boleh. Aji mumpung itu ya ada momentum yang kita lakukan. Katakanlah seperti dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan begini, ya. Kan ini hadis ini populer. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga, pegang yang benar-benar ini 5 hal sebelum datang 5 hal. Ya. 5 hal itu saya baca terjemahnya saja. Waktu mudamu sebelum datang masa tua. Jadi mumpung masih muda, lakukan sesuatu yang lebih baik sebelum waktu kita tua. Karena waktu muda kita masih bertenaga, masih kuat. Begitu sudah tua, udah lemes, udah nggak punya tenaga lagi. Mau bikin apapun, akhirnya sudah kita tidak punya tenaga, akhirnya tidak juga dilakukan perbuatan itu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Itu kan gitu, ya kan? Sehata qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang sakit. Jadi mumpung masih sehat, lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, ya ghinaka qabla fakrika. Kekayaanmu atau waktu kamu lagi kaya, lagi punya, sebelum datang waktu kamu miskin, waktu kamu tidak punya. Mumpung punya, banyak sedekah, banyak menolong orang lain, banyak berinvestasi untuk kepentingan di akhirat nanti dan semacamnya. Yang keempat, faraghaka qabla syughlika. Kesibukan, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hari ini kita masih kosong, besok mungkin sudah banyak kegiatan, banyak PR, banyak harus kesini situ dan sebagainya. Mumpung masih ada waktu kosong, lakukan. Dan yang kelima, terakhir ya, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Jadi menggunakan waktu itu ada istilah aji mumpung. Mumpung ini lakukan sesuatu. Jadi kita atur waktu kita sedemikian rupa. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu ketika kita masih dalam punya kesempatan yang banyak itu. Kemudian yang kelima, jauhi tergesa-gesa. Boleh cepat, tapi jangan tergesa-gesa. Ada perbedaannya. Cepat itu terukur. Cepat itu pengertiannya adalah dia jaga, ada kehati-hatian. Kalau tergesa-gesa nggak peduli, lewat aja. Al-ajalah minas syaitan. Buru-buru itu adalah perbuatan setan, nggak boleh. Tapi cepat-cepat disuruh. Segera lakukan sesuatu dengan cepat. Jangan malas, jalan, jangan santai, jalan cepat. Nabi itu kalau berjalan, Pak,
itu seperti jalan menurun, jalan Nabi, jalan kakinya Nabi, walaupun jalannya datar, itu dalam hadis disebutkan seperti beliau jalan turunan. Itu jalannya Nabi itu cepat, itu begitu, ya. Ya, kita cepat cuma kalau terlambat mau sholat doang barangkali gitu, buru-buru dia lari. Nah, itu begitu, jalannya cepat juga. Kemudian itu yang kelima, ya. Kemudian tadi, ya, itu sekaligus jauhi sikap tergesa-gesa, boleh cepat tapi tidak terburu-buru. Yang keenam, ya, rutin melakukan evaluasi. Ada evaluasi. Setiap kita bangun, setelah bangun tidur melakukan sesuatu, malam itu evaluasi. Apa yang kita kerjakan hari ini? Sudah berapa ayat Al-Quran yang kita baca hari ini? Itu ditanya. Dari 5 waktu sholat, berapa waktu yang sholat di masjid? Dari waktu sholat yang ada, berapa waktu sholat yang kita tepat pada waktunya, tidak melalaikan sholat? Berapa sedekah yang kita sudah keluarkan hari ini? Berapa buku yang kita sudah baca hari ini? Berapa? Itu ditanyakan hari. Atau yang berevaluasi, saya kalau sehari susah, evaluasinya setiap sepekan. Sepekan itu dia tanya, berapa juz yang sudah saya baca? Kalau hari nanyanya ayat, masa kalau seminggu nanyanya berapa ayat yang saya baca? Itu kayaknya keterlaluan kan gitu. Kalau sepekan evaluasi, berapa juz yang sudah saya baca dalam sepekan ini? Itu begitu, ditanya. Jadi orang muslim itu mesti ada itu, ada evaluasinya, ya. Sebulan apalagi, berapa ayat yang sudah saya hafal? Pak, itu sebisa mungkin ayat Quran itu ada yang dihafal. Jangan baca Quran itu bacanya kulhu melulu gitu, dikit. Belajar, nggak apa-apa, 1 ayat sepekan hafalnya, 1 ayat sepekan. Tapi kita bertambah. Jadi nanti di akhirat itu kita tergolong orang yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, sedang berusaha mengamalkan Al-Quran. Atau evaluasinya bukan sekedar hafal, apakah ada nilai Al-Quran yang positif yang saya pelajari sudah saya amalkan? Saya sudah ngaji ini subuh ini atau ngaji di tempat lain, sudahkah saya amalkan isi pengajian itu? Itu dievaluasi. Nah, itu namanya kita rutin melakukan evaluasi. Saya kira itu aja barangkali para jemaah sekalian, ya, tentang manajemen waktu yang sangat harus kita syukuri. Alhamdulillah Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu yang membuat kita jadi ingat tentang waktu, dan kita jadi tahu waktu itu begitu berharga, dan kita jadi tahu Allah menentukan waktu sholat ini bukan sembarang penentuan pilihan waktu, tapi waktu yang sudah dianggap ini yang terbaik, implikasinya atau sisi positifnya dalam dampak kepada kita umat manusia.